Maksudnya apa? Mau nanya tentang apa sih hak ahli waris Ahli waris. warisan. Gimana cara ngebaginya dan berapa persen? Berarti pembagian waris. Siapa aja yang berhak menjadi ahli waris? Laki-laki itu mendapat 2/3 bagian. Anak perempuan itu 1/3. Anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Contoh, misalkan Ada nih contohnya. ada 100 juta misalkan. 100 juta itu berarti kalau ada anak berarti ibunya berarti dapat 1/4, berarti 25 juta. Nah, untuk anaknya berarti kan 75. 75 dibagi 2/3-nya berapa? Dibagi 3 kan, pembaginya 3. Berarti kan 2/3 untuk anak laki-laki, berarti kan berapa? 75 kali 2/3 50. Kalau saya dibagi 25. Nah, untuk anak perempuannya berarti 25 juta. Mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Misalkan tadi contoh misal 100 juta. Untuk ibunya 1/4. Ya kalau bicara kalau ayahnya meninggal. Ada uang bisa warisan misalkan 100 juta. Untuk ibunya 25 juta, anak laki-laki 50, anak perempuan 25 juta. Tapi bisa saja dibagi rata, asal ada kesepakatan. Ya, contoh misalkan kalau jam sekarang kayak tadi, misalkan orang tua kesepakatannya misalkan udah karena ibu misal dibagi rata gitu. Tapi kan kalau ada ibu biasanya kan warisan itu belum dibagi ya. Kalau yang terjadi di masyarakat kita itu misalkan ayahnya meninggal, ibunya masih ada, itu belum dibagi. Tapi kalau toh memang udah dibagi, ya itu tadi yang tadi saya bilang. Kalau memang ibunya misalkan ada sudah meninggal juga, itu kesepakatan. Apakah itu bagi rata? Zaman sekarang sih biasanya ada kesepakatan atau wasiat itu ya. Berarti kan sebetulnya kalau menurut waris itu kan menganutnya ke hukum secara Islam. Tapi kalau memang misalnya dibagi rata zaman sekarang itu ya berarti itu sesuai kesepakatan. Kalau misalkannya si itunya tuh masih punya hutang atau melebihi dari warisannya itu gimana? Si almarhum punya hutang. Iya. Bayarkan ini harta bersama misalkan ya. Misalkan ibunya misalnya ayahnya meninggal. Karena itu pembagian harta bersama, ibunya misalkan nikah lagi, warisan dibagi, yaitu tadi 1/4, anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Tapi kalau misalkannya hutangnya lebih besar dari harta warisan? Hutangnya lebih besar, yaitu tanggungan ahli waris. Berarti udah bayarkan aja semua. Tuh, berarti kan nggak ada warisan. Kalau memang misalkan si A meninggal, punya hutang ke si B, katanya ke si B-nya misalkan, nah cuma 1 juta misalkan, mau ke ahli warisnya, bapak kamu punya hutang ke saya, tapi saya ikhlaskan, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau misalkan bapak kamu punya hutang 1 juta, saya butuh, itu ahli waris harus membayar. Gitu. Tapi kan kalau memang hutang piutang ke bank atau apa kan ada aturannya bisa lunas kan gitu. Misalkan ada cicilan ke bank atas nama si almarhum dengan catatan administrasi akte kematian atau apa yang lain itu kan bisa lunas. Beda dengan hutang-hutang ke perorangan. Itu kan ke lembaganya ya kan. Kalau memang hutangnya besar
ya udah jual aja semua aset 200 juta, punya asetnya cuma 100. Ya berarti kan udah jual. Kalau memang misalkan kesepakatan sih yang terhutangnya, yang menghutangkannya ya, kalau memang ada kesepakatan dengan keluarga almarhum kan, Pak misalkan saya nggak mampu, gimana Pak kalau dicicil? Ya, itu udah kesepakatan ahli waris, istri, anak. Pak misalkan 200 juta Pak, kalau misalkan rumah dijual nggak nutup, kami mau tinggal di mana? Ya udah dicicil, misalkan sebulan 1 juta, berarti 100 sebulan, 200 sebulan misalnya gitu. Iya. Kalau hutangnya lebih besar dari yang punya aset harta warisan. Intinya mah ya kalau secara agama itu ya intinya hutang piutang itu ya almarhum dulu yang meninggal dulu supaya ringan. Selebihnya tanggungan ahli waris. Nanti hutang piutangnya kesepakatan. Ya syukur-syukur 200 juta udah ikhlas. Adapun misalkan ahli waris meninggal, si bersangkutan si A meninggal. Tapi misalkan saya punya hutang, si B-nya punya hutang nih ke ahli waris, bayar ke anaknya. Dulu saya punya hutang ke bapak kamu nih, bayar. Pernyataan hutang piutang. Jadi di mana si almarhum hutang piutang, ahli waris siap menanggung. Udah, berarti si almarhum tidak punya hutang. Hutangnya beban si ahli waris. Nah, jadi udahlah si almarhum udah bersih, bebas dari hutang piutang. Beda pendapat tuh. Ya, jadi memang kadang-kadang kan kalau di kita melihatnya si ahli waris itu si almarhum itu biasanya kan kalau misalnya itu mungkin sedikit yang kumpul, tapi kalau udah mau berangkat banyak. Nah, itu. Tapi sebetulnya kalau ada ahli warisnya, hutang piutang udah dibebaskan, diberikan ke ahli waris, udah sejak saat itu tanggungan ahli waris. Dan dari manapun orang boleh udah meninggal, tagih nggak apa-apa, daripada berat dihisap si almarhum. Adapun misalkan mau mengikhlaskan, bagusnya ya kita ada ijab kabulnya ke ahli waris. Bapak kamu dulu punya hutang ke saya 1 juta, apa 2 juta, apa 5 juta, tapi saya ikhlaskan, alhamdulillah, dan bebas. Misalkan tuh hutang 10 juta, udah setengahnya aja, ya udah harus dibayar sesuai kesepakatan. Tapi kan kadang-kadang ada juga misalkan si suami misalkan masih bujangan tapi udah punya rumah, nikah lah, punya istri ya. Nah itu rumah bukan harta bersama. Bisa jadi ya mohon maaf misalkan dikasih orang tua laki-laki rumahnya, bagian ya, kalau misalkan kaya misalkan udah punya rumah terus nikah, itu bukan harta bersama. Istri dalam penjualan rumah itu nggak dapat kalau mau dibagi rumah. Yang ada misalkan semenjak nikah itu punya apa. Tapi kalau si suami misalkan ada tabungan atau punya kendaraan, punya mobil dari semenjak nikah itu sudah, itu bisa dibagi. Tapi rumah enggak, buat anak. Tapi kalau memang tidak punya anak, itu kakak kandung dapat, adik kandung si almarhum dapat, istri dapat semua. Apa sih kalau anak laki-laki lebih besar tuh daripada anak perempuan? Karena laki-laki kan menanggung. Nah, si laki-laki kan nanti punya istri. Misalkan udah bapaknya meninggal, udah dapat warisan 1 miliar misalkan. Berarti adik perempuannya cuma dapat 0,5 miliar. Apa berarti ke2/3 apa? Iya, terus setengahnya. Ya itu kan nanti kan si laki-laki kan bakal menanggung punya istri. Kalau istri kan tanggung jawab suami. Kalau anak perempuan itu kan tanggung jawab suaminya nanti. Adapun suaminya tidak punya apa-apa, ya mohon maaf ya itu kan nanti kan ada ikhtiar bersama. Dan kalau misalnya sampai ribut, misalnya mohon maaf si orang tua tidak punya apa-apa, cuma rumah satu, kembali kesepakatan. Siapa yang mau membayar rumah ini?
Ya kalau misalkan dihargai 200 juta, apakah yang mau nempatin punya uang segitu? Kan enggak, namanya kalau kita mau orang kita mau dijujulan ya. Iya. Cicil misalkan ya. Siapa dulu yang butuh, misalkan jadi anaknya 4 misalkan ya. 4 itu kalau misalkan dibagi rata zaman sekarang, ya berarti kan misalkan rumah harga 200 juta, anak 4, berarti kan masing-masing 50 juta. Misalkan rumah itu anak pertama yang nempatin. Iya. Nah, dia dapat satu bagian, berarti kan dibagi 200 dibagi 4, 50 ya. Iya. Nah, dia nanti ngeganti ngebayar ke anak ini 50, anak yang ketiga 50, keempat 50. Dianya 50-nya ya jatah dia. Iya. Jadi bukannya dia harus membayarin 200 dibagi 3. Ambil dulu bagian dia. Tuh. Tapi kalau kita bicara hukum Islam, ya udah nanti asal usul hartanya gitu detail juga. Kita misalkan laki-laki harus 2 kali lipat. Nah nanti dijujut lagi, ini harta dari mana? Waktu sebelum nikah punya harta enggak? Bagian istrinya bagaimana? Itu ya bicara pembagiannya secara hukum Islam, asal usul hartanya juga harus secara hukum Islam. Tapi kalau misalkan dibagi rata, dah seadanya aja. Ya saya juga kalau misalkan kan banyak yang terjadi, orang tuanya udah punya tanah di sini, kita kan nggak ngeliat nominal apa namanya NJOP, tanah di sini berapa harganya NJOP-nya, tanah di sana berapa NJOP-nya, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan anak antara keluarga, ya sudah, yang penting dapat satu-satu. Luasnya apakah sama? Belum tentu. Apakah kecuali kaplingan 10 bataan rata misalkan ya, itu pasti. Kalau misalkan beli tanah di sini ya tanah darat orang jual gitu kan, luasnya beda-beda, misalkan ini 100 meter, yang di sana 80, yang di sana lagi ada 120. Daripada 20 ya dipotong di ini nih, udah satu-satu yang penting dapat. Gitu. Atau NJOP-nya misalkan nilainya luasnya sama tapi nilai jualnya beda. Dimasalkan ya sudah. Itu kembali ke kesepakatan. Jadi kalau ada waris dibagi rata itu bukan hukum mengambil waris menurut Islam, itu kesepakatan bersama. Gitu. Kalau memang istrinya kerja, suaminya kerja, itu misalkan si istri punya mobil misalkan atau punya motor, itu nggak diwariskan, itu masalah harta istri. Kalau istrinya mau ngasih ke anak ya itu beda, tapi nggak dihitung. Tuh. Nggak dihitung dalam harta global. Intinya kalau asal usulnya gitu, harta suami buat bersama untuk istri, harta istri untuk istri, terserah kan gitu. Tapi kalau istrinya bijaksana ya udah buat bareng-bareng. Misalkan si suaminya buat nyicil motor, nyicil mobil, istrinya buat belanja sehari makan, itu kan udah ridho, ikhlas itu udah boleh. Tapi kalau istrinya, tapi si suami jangan minta. Iya. Ya boleh misal sekedarnya, tapi kan jangan. Tapi kalau bisa mah, kalau bisa ada istri kita, tapi kan rezeki orang nggak tahu ya. Kita kerja, istri mah jangan, harus rumah.